Sebelum menonton berita pos keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Ini ya. Tadi apa yang dilaporkan ke KPK? Ya, tadi kita sudah melaporkan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR yaitu Muhaimin Iskandar yang akrab dengan Caimin. Ya kalau selama ini kan yang diketahui kan Caimin membawa istrinya dalam tim UAS Haji 2024, ya kan? Tapi kita sudah melaporkan ternyata bukan hanya 2024. 2022 dan juga 2023 juga membawa istrinya sebagai masuk dalam tim UAS Haji. Tadi sudah laporkan, kita bawa beberapa data kita kasih, yaitu ada LPJ tim UAS Haji 2022, ada draft LPJ tim UAS Haji 2023 yang hari ini belum diupload. Kita juga ada bukti berbentuk visa yang jelas keterangannya, bukti pendaftaran bahwa keterangannya adalah sebagai pengawas haji, tugas haji lah. Nah tadi kita sudah sampaikan, kita sudah masukin laporan juga ke KPK. Kita berharap KPK segera periksa dan panggil Caimin. Karena DPP NCW laporkan Cak Imin ke KPK RI, Kejagung dan Mabes Polri, Jakarta. Post Keadilan, Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna bersama jajaran mendatangi gedung KPK RI untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oknum Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau lebih akrab dipanggil Cak Imin. Seperti diketahui, Cak Imin memasukkan istri dalam Satgas Haji sebagai salah satu tim pengawas, tim UAS, dari unsur DPR RI. Ini bentuk komitemen dari NCW dalam memberantas tindakan KKN oknum penyelenggara negara yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan, ujar Hanif Ketum DPP NCW. Sebelumnya, DPP NCW menyatakan bahwa dari 84 daftar anggota tim UAS DPR RI tersebut, muncul nama Rustini Muhaimin Iskandar, istri dari Abdul Muhaimin Iskandar, Cak Imin, dan beberapa nama lagi yang bukan anggota tim UAS Haji DPR RI. Padahal dalam UU No Agustus 2019, Pasal 27 Ayat 3, dan Ayat 5, kuota pengawas hanya untuk DPR RI, DPD RI dan BPK RI, di mana pembiayaannya dibebankan pada APBN. Tidak semua dari 84 orang tim UAS yang menggunakan visa petugas haji merupakan anggota DPR RI. Bahkan ada 32 pihak eksternal seperti content creator, media, dokter, penulis yang khusus menulis kritik tanpa data, bahkan keluarga oknum anggota DPR RI, Beber Hanif. Peraturan DPR RI tentang kode etik juga mengatur seputar perjalanan dinas anggota dewan. Dalam pasal 10 ayat 3, anggota DPR dilarang membawa keluarga saat melakukan perjalanan dinas. Kami sudah mendapatkan bukti-bukti dugaan Cak Imin juga memasukkan istri dalam tim UAS pada tahun 2 sebelumnya. Aparat penegak hukum terutama KPK RI, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri sudah bisa melanjutkan ke penyidikan dari data-data yang kami laporkan ini, ungkapnya. Selama seminggu terakhir, DPP NCW meneliti lebih dalam dugaan KKN oknum anggota DPR RI yang getol membuat pansus angket haji. Karena banyak pengaduan masyarakat, Dumas, masuk ke kotak pengaduan DPP NCW terkait kebobrokan oknum Dewan AMI selama menjadi tim UAS haji. Jika kasus kardus Duren susah ungkap bukti-buktinya, tapi dugaan KKN Cak Imin bawa istri dan gunakan fasilitas negara sedikit lagi bisa diproses oleh HPH. Kami sangat yakin APH mau tanggapi Dumas yang masuk ke DPP NCW ini, Beber Hanif. Tingginya dinamika terkait pansus angket haji, DPP NCW justru lebih banyak menerima pengaduan masyarakat, Dumas. Terkait dugaan KKN penyalahgunaan wewenang tim UAS Haji pasca terbentuknya pansus hak angket haji yang diinisiasi oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Cak Imin ini. Aduan terkait penyalahgunaan wewenang oknum anggota tim UAS Haji banyak sekali ke kami. Namun, kami DPP NCW menghargai hak jawab dari para politisi PKB membela ketumnya, tapi jika dugaan dan bukti-buktinya memang kuat, semestinya Cak Imin ini tinggal minta maaf dan kembalikan uang negara yang digunakan istrinya. Kalau masalah hukum selanjutnya biar APH yang menindaklanjuti, tegas Hanif.
Ketum DPP NCW ini memaparkan bukti-bukti yang didapatkan dari Dumas yang masuk ke DPP NCW dan informasi valid dari jaringan aktivis di Senayan terkait dugaan KKN oknum anggota Dewan yang terlibat pansus angket haji yang disinyalir memiliki masa lalu sebagai terduga suap dan korupsi. Info dari orang dalam di DPR RI loh, kami duga. Whistleblower ini mulai muak dengan kelakuan oknum Dewan yang suka lempar batu. Sembunyi tangan, sekarang, kena batunya sendiri, Seloroh Hanif menyebutkan sumber Dumas yang masuk ke NCW. Dilansir pada media Indonesia, Miret, 2 hari lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI mengatakan verifikasi awal tidak menemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait dengan pelaksanaan tim pengawas, Timwas, Haji DPR RI 2024. Setelah melakukan serangkaian verifikasi administratif dan hukum, MKD menyampaikan bahwa verifikasi awal tidak menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar, kata wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Deggam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2024. Gimana tidak melanggar aturan? Bahwa istri tidak menggunakan uang negara itu sah-sah saja, tapi kalau kuat dugaan istri konten kreator, awak media jadi bagian Timwas Haji dan menikmati fasilitas petugas negara, ya jelas melanggarlah bos, tukas Ketum Anti Rasuah itu. DPP NCW menghimbau kepada Ketua KPK RI, Jaksa Agung dan Kapolri segera merespon pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan oknum anggota Dewan atau oknum MKD yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dalam menggunakan visa Timwas Haji oleh istri Ami dan kawan-kawan, patut diperiksa lebih lanjut oleh MKD yang masih punya hati nurani, jelas dia. DPP NCW juga mengungkap adanya informasi yang masuk yang menyampaikan bahwa setiap anggota Timwas Haji mendapatkan biaya perjalanan dinas $23.000 Amerika atau setara dengan Rp370 juta per orang. Dalam pelaksanaan haji pun, Timwas Haji juga mendapatkan fasilitas VVIP dalam segala hal mulai dari tempat tinggal, maktab haji khusus atau maktab 111, pelayanan dan fasilitas perjalanan yang mewah. Sekian berita Pos Keadilan. Simare melaporkan. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.